Anda kembali di Indonesia Business Forum, langsung saja Pak Danang mau menanggapi tadi Pak Derajat soal birokrasi akan dipermudah ke depan antara pemerintah dengan pengusaha. Ya, terima kasih. Jadi intinya begini ya, birokrasi pasti menghasilkan produk hukum. Begitu banyak kementerian dan lembaga yang akan dilahirkan di masa depan itu juga akan menghasilkan produk-produk hukum. Dan produk-produk hukum ini kan berangkat dari isi pemikiran masing-masing pejabat menteri atau pejabat kepala lembaga gitu. Nah, ketika mereka tidak memiliki satu orientasi besar untuk menyongsong Indonesia emas, tetapi orientasinya lebih kecil-kecil dengan kepentingan segmented partainya atau kepentingan kelompoknya, maka korbannya ya adik-adik seperti ini nanti di masa depan. Maka kami berpikir beginilah, untuk kepemimpinan masa depan itu kita perlu Pak Prabowo lebih bertangan besi gitu. Kita perlu presiden yang bisa benar-benar mengelola kabinetnya, mengorkestrasi kabinetnya dengan baik supaya parsial-parsial kepentingan itu tidak mengemukan. Saat ini kita mengalami hal itu, bagaimana Menteri Perdagangan, bagaimana Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian menerbitkan kebijakan-kebijakan yang terbukti sebaliknya malah menyusahkan dunia industri gitu. Nah, kita tidak mau ke depan tuh terjadi seperti itu, karena setiap unsur birokrasi yang dimunculkan pasti ada potensi korupsi di situ. Pasti ada korupsi di situ, tapi belum tentu ketangkap karena belum ada koruptor yang ketangkap. Ada lobby-lobby gitu. Tadi kata Pak Derajat ya. Nah, inilah kemudian kita harus mulai berpikir dengan paradigma terbalik, jangan sampai fungsi itu mengikuti menterinya, tapi menteri mengikuti fungsi dari seluruh kegiatan yang dicanangkan. Dan kita berharap benar kepemimpinan presiden depan itu melepaskan beban-beban dari kepemimpinan presiden saat ini yang begitu banyak memberikan hutang warisan buruk kepada kepemimpinan berikutnya. Hutang luar negeri kita meningkat, indeks PMI kita menurun, kemudian deindustrialisasi terjadi, angka PHK tidak pernah turun. Problem-problem birokrasi dan korupsi ini yang harus Pak Prabowo benar-benar mampu atasi. Setelah itu selesai. Baik. Oke, selanjutnya Bu Eli mungkin sampaikan harapan ya ke depan untuk perekonomian lebih baik. Saya kira seluruh rakyat Indonesia pasti berharap yang terbaik untuk pemerintahan yang baru, itu pasti. Pak Prabowo itu kan sudah melihat berapa tahun ini gelombang aksi buruh itu terbanyak loh di 10 tahun terakhir. Dengan regulasinya, undang-undangnya, Pak Prabowo saya kira sudah mempelajari itu. Artinya beliau sudah mempersiapkan sebenarnya jawaban supaya buruh ini jangan di PHK, jangan aksi-aksi, karena seperti Pak Derajat kan ada di tim beliau gitu. Lalu kemudian kami menginginkan Pak Prabowo itu membuka ruang dialog untuk perwakilan pekerja, baik dengan pengusaha dan serikat buruh juga ya, supaya dengan transparan dan clear kita menjelaskan bahwa ini loh Pak alasan kami untuk turun ke jalan, baik itu mengenai jaminan sosial, upah, PHK segala macam. Dan memang saat ini kami bersama-sama, saya kira juga pengusaha itu tidak mau PHK ya, kalau tidak dalam keadaan terpaksa, apalagi seperti dikatakan Pak Danang tadi, untuk pesangon buruh bisa melakukan pekerjaan sampai 7 bulan lagi gitu, artinya itu tidak sangat mudah dan karena memang PHK itu adalah jalan terakhir. Itu memang butuh dialog yang terbuka supaya apa sebenarnya alasan pengusaha ini mem-PHK? Apakah karena memang impor yang memang kita kalah bersaing? Apakah regulasi? Apakah memang takutnya dengan ada undang-undang yang baru misalnya soal tapera, undang-undang P2SK yang memang mewajibkan kita akan dipotong upah kita itu seperti itu. Nah, harapan kita Pak Prabowo dengan timnya sudah belajar dari apa yang salah saya lihat selama ini. Kita lihatlah baik itu secara undang-undang, regulasi segala macam, dan beliau adalah orang yang paling tepat yang memiliki tangan untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi seperti ini karena semua pemimpin atau presiden itu ingin didukung rakyatnya. Ingin yang terbaik pastinya buat bangsa kita. Pak Iwan? Baik, menghadapi beberapa fenomena ini kami di Kementerian Ketenagakerjaan tentunya tadi menghadapi masalah dari pencari kerja, kemudian Mas Dava dari korban PHK gitu. Kita berusaha memberikan beberapa solusi. Kalau memang mau tetap mencari kerja, kita reskilling, upskilling kita sediakan di Balai Pelatihan Vokasi, mau wirausaha kita dampingi untuk menjadi seorang wirausaha, ada insentif yang kita tawarkan.
Namun kami berharap ke depan Kementerian Ketenagakerjaan terus terang kita adalah kementerian yang ada di ujung gitu ya. Jadi seluruh kementerian harmoninya harus dibangun, dan kalau harmoninya dibangun, optimisme untuk menuju Indonesia Emas saya yakin kita akan bisa capai. Kita harapkan ya semoga pemerintah ke depan bisa menjembatani ya antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kemudian jumlah pencari kerjanya begitu. Baik, tadi mungkin Pak Derajat, mohon maaf saya waktunya terbatas, tapi bisa dicatat lah ya tadi harapan-harapan dari Bu Eli, Pak Danang, dan juga cerita dari Mas Dava dan Mbak Regita tadi ya. Mungkin kita harapkan juga semoga pemerintahan yang selanjutnya ini bisa lebih baik lagi, PR-PR terselesaikan semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Saya pamit, saya Putri Indasari, sampai jumpa pekan depan.